Pusako rendah dari ayah. Tapi mangkonya menjadi pusako sesudah ayah mati. Kalau itu ayah pencarian ayah namanya baru. Barang nak asah banamu pusako orang nan punyo nan menganggap marato pusako banyak pusako tinggi lah mati. Barunya jadi pusako kawat. Nah, nan cek pusako tinggi. Nan pusako tinggi ko barang nan awak dah PI. Ndak pandapek dah. Kalau pandapek buat orang tu. Kalau barang dapek ada barang orang nanti cuci dah. Hah? Barang di DPI adalah salah mumu aku dan nak kecik datuk ambasa kamu ayah-ayahmu bahasa wah konsolnanya kayak laiku mu dan nak kecik ina dan kecik amaknya ni lah hanyo jo buat sawah ke mah lah di DPI je bantu ikut orang kan tak tentu dia orang nama rokok dia kalau itu nak dijual orang sininya itu nan sasek siang namanya. Kalau barang you dapat PI itu kan you jual. Kalau barang awak dapat PI, agihan ke orang nama dapat PI, mangko banamu lah nyu warih bapan jawe. Kalau orang semano tambah bodoh lah jadi orang semano. Iya, dilili utang kesudahnya dah. Orang Sarawak tak pakai doa basandal meko kesudahnya. Amolah jadi orang Mando jual atau pusako ni omak eko di Padang, you nyu sandang Sarawak je jalan. Iya, itu jadi. Abo mengecek itu kan tak namua, jadi nyu sandal Sarawak dia jalan. Itu merupakan. Iya lah untuk kakak. Pusako randa, pembagian ayah, kan 2 bagi untuk awak, 1 bagi untuk bersih. Cuma kebetulan marlang sakete awak laki-laki dilahirkan di Minangkabau. Ketika awak punya arato pusako nan dari ayah tadi dapat pembagian, awak merasa betul langkuek, bagian zakat dia jaga kakak ambil salah di kau. Ada ni betul lang kuek je berkuliah cari bila ada di rantau julung. Kembit tu. Anam paragiah awak tadi kadun sana awak. Ketika lai anaknya kau peninggalan mamaang kau mah. Kece anak itu lu kau peninggalan gaeang kau mah. Kece anak itu lu kau peninggalan anduang kau mah. Kalau level ke ampe itulah jadinya pusako tinggi menamunya pusako susua atau arato susua. Mangkonya orang sa nenek balai narato janeran dulu itu. Ba ako iyo sa nenek awak je orang tu. Nenek nang kadang nenek nang kete ba ako dinyo banyak arato awak sa nenek. Kadang gaeknya pandai mencari seri awak orang gaek awak indah tu. Oh lolo. Ya. Jadi andaknya untuk bisu-bisu kau kalau ada kawatannya yo ukulah Minangkabau tu jo bahasa Minangkabau. Jangan diukur je baju orang lain. Lah sampai ambo ke Jakarta berdiskusi persoalan matrilineal tu indak duduk je bahasa Minang dek dak awak magiah. Ketika orang datang Belanda kemari dek nyoba masukkan diri ke kayahnya, dek nyoba ke kuaya, patrilineal namanya awaknya biasa matrilineal bawa masuk ke ibu je nya. Padahal itu dak tapek jawab dah. Dek ni mama awak salah moko bayuan lo durang sedia pandai, durang penulis buku. Memberi kekuasaan kepada ibu, awak nak memberi kekuasaan kepada ibu dah. Awak ganggam untuk hak apa? Ganggaman kunci induk awaknya bunuh kanduang ganggaman kunci di Minangkabau nya. Apabila diminta dari nenek mamak sawah itu sagian kasianu, ambillah kecik bunuh kanduang barunya yang kuncinya. Ini ganggaman kunci namang kumba namola bunuh kanduang tu abun puro ganggaman kunci. Tak kekuasaan mutlak dah. Tapi ketika terjadi pegang gadai, menurut adat itu 3 level orang nan harus jadi saksi dah. Level anak, level letek, level menenek. Tak boleh asal level orangnya jadi saksi dah. Menurut adat. Kalau asal level orang jadi saksinya, menurut adat kalau orang tahu batal perjanjian teman. Ini harus 3 levelnya. Ini mama boleh jadi saksi. Tidak boleh. Anda. Baru ni mamak jadi saksi. Kalau untuk orang lain, boleh ya? Hah? Iya, tapi jadi saksi nama tanyuan. Kalau jadi saksi di suku lain, boleh ya? Tapi itu kan saksi dari pihak orang lain. Dari saksi orang yang punya arato, 3 levelnya bolehnya menekan. Umpamanya orang koto, nan Magadan sawah. 3 saksinya, 3 tingkek saksinya, nenek, mandai, anak. Itu kan semua barang dia. Tak boleh lah.
Itu menurut adat. Walaupun yang terjadi gini orang yang cadik saya di sasi. Saya nu lemah mah. Jadi sasi cik. Saya nu lemah mah jadi sasi cik. Bawaan je maupun wai. Iya. Umumnya kalau itu ini lama ini nanti. Tu nak ada selingkar negari ya. Boleh hamba terima lo nya ndak lo menyalahi hamba dah. Tu nak ada selingkar negari. Kalau nenek mama kau sasi untuk orang lain, boleh ya. Menurut adat. Tapi sasi untuk dirinya tak boleh dah. Artinya sasi untuk dirinya itu mengkasih embo. Kan ada orang kotor umpamanya. Sasi lu untuk orang kotor anak dia dah. Walaupun balai banglu tu. Dia dah. Perwarisan harta yang mengikut adat perpatih, Datuk Perpatih Nan Sabatang, dikatakan memihak lebih kepada wanita dan tidak menepati syarat. Apa pandangan Ustaz? Yang dapat warisan hanya wanita saja, lelaki tak mendapatkan warisan. Lelaki bilik pun tak dapat, tidur pun di surau. Ini adalah adat tradisi jahiliah. Kata siapa? Kata orang yang jahil. Dia tak faham. Tanya dulu baik-baik. Saya orang Minangkabau, misal merantau ke suatu negeri, maka di negeri ini saya pun kaya raya. Selepas saya kaya raya banyak harta, apakah harta saya hanya untuk anak perempuan saja sehingga anak laki-laki mesti merantau pula ke tempat yang jauh? Ternyata tidak. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya sahabat saya, kamu merantau ke Pekanbaru, Riau, dari bumi Minangkabau. Ya. Selepas itu kamu berusaha mencari rezeki, dapat rumah, dapat kereta, dapat tanah. Ya, bila kamu mati, janganlah kuat-kuat sebut mati. Okey, bila kamu mati, yang dapat harta kamu anak perempuan sajakah atau anak lelaki? Anak lelaki aku dapat 2 kali bahagian anak perempuan. Oh, kalau begitu kamu Islam. Siapa kata aku tak Islam? Lalu yang menyebut anak perempuan saja yang dapat tu mana? Itu harato tinggi namanya. Harato tinggi itu harato nenek mama yang perempuan. Ibu saya ada harato tinggi, tanah, kebun padi. Nanti bila dia meninggal, itu dibagikan pada anak perempuan. Nanti bila meninggal anak perempuan, turun kepada cucu perempuan. Itu semacam harta wasiat. Dia tiada hak milik, hanya hak pakai sahaja. La yurasu, tidak diwariskan. Wala yuba'u, tidak dijual. Wala yuhabu, tidak dihebahkan. Gunanya untuk apa? Menjaga anak perempuan Minangkabau supaya jangan sampai dia susah. Saya bukan nak bezakan dengan suku-suku lain, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Cubalah tengok perempuan-perempuan Minangkabau. Ada tak dia susah mencari nafkah rezeki sampai pergi merantau jauh? Walaupun ada tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia di kampung halaman menikah dia dengan lelaki. Kebetulan lelaki ni tak pula baik. Nama Fir'aun. Tak ada bagi nafkah. Di mana dia nak minta? Kalau suku lain dia minta pada saudara dia. Ada saudara lelaki dia. Saudara lelaki baik, bini tak baik. Tapi insya-Allah orang ini tidak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi tadi yang diwarisi dari nenek turun ke anak, turun ke cucu. Itu semacam wakaf keluarga. Itu bukan saya yang bercakap bentuk itu. Buya Hamka pun ada membahaskan tentang harato tinggi ini. Jadi bila ada orang nanti berkata orang Minangkabau itu semua hartanya untuk perempuan, maka kita jelaskan dengan baik, engkau tak faham. Bila dia meninggal, anak lelaki tepat dapat 2 kali bagian, tetap pakai hukum waris. Apa kata pepatah Minangkabau? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat ini basandi syarak. Mana yang tak sesuai syarak, dia akan campakkan. Kalau mahulah menghitung berapa ulama Minangkabau yang masyhur, mereka bukan level kampung sahaja.
Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Tulis dengan baik. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Namanya Syekh Ahmad Khatib. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Saya masa tengok apalah cara baca ni, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, rupanya lama saya baca Al-Minkabawi, Minangkabau. Orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat. Seharusnya pewarisan haratu kepada anak, bukan kekemanakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan begitu kan, Mak? Bukan. Apa dalil Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemanakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan mandaruku atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus yang sifatnya hibah kepada kemanakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat dan memaso. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Patpatia indah hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadanya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Di mana letaknya adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah tuh, Mak? Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak maliak kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya balia-balia itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aku cerita ringkasnya. Lah, Ba'a tuh, Mak? guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu malapehkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Bayuga. Beliau tidak turun sebab haram meminjakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baik itu istiqomahnya ulama gagang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Enggak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan Inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau.
Buliah melawan guru je pituah melawan mama je kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, ambo buliah melawan Datuk Parpati ya? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian ko lah mati sabalah dek kualat ko. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Aku dalilnya der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah nan berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat nan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusako tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok, Mak? Enggak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inya DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, yo sependapat Joseph Ahmad Khatib tuh, Mak. Boleh-boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan qiyas. Kemenakan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Yo. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau. Kecuali ada ijma baru. Iku bukannya ijma, karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai, Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Coba Mama dangai di awak tuh. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sase di ujung jalan, kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusako tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif ko diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Bah ndak mungkin, Mak. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau indak, iyo bondo-pondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Bah ku rancak kece Mama. Suatu terobosan baru nan mesti dipertimbangkan. Kini ko zaman reformasi, Mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut kemanakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nandika dibagi-bagi, kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusako tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang nan berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh? Oleh sebab itu, keberadaan pusako tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah hanya abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusako tinggi kepada kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat nan Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, Mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kowe. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan dan lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih Mama dan ambo setuju sangat. Ada bapak lama mengatakan. Apa tuh, Mak? Kalau takut dihantui jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasihnya tuh, Mak? Usah mencari barang nan elok melalui jalanan buruk. Malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya betul. Adat sairi yang jauh kamu. Itulah inti sarinya adat bahasa isyarat, syarat pesan di kitabullah. Terima kasih, Mak. Kini pandangan ambo mulai berubah